Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Rahasia Allah Menciptakan Nyamuk. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada seluruh sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Nyamuk bagi manusia merupakan salah satu serangga kecil yang sangat amat mengganggu. Bahkan gigitan nyamuk juga dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah. Lantas, mengapa Allah menciptakan serangga kecil seperti nyamuk di kehidupan manusia? Ternyata subhanallah, ada alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk. Sebagai umat muslim sudah tahu bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia dan tentunya mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 191, yang pada intinya menerangkan tidak satu makhluk pun yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sia-sia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, seperti kisah Raja Namrud yang angkuh dan menganggap dirinya sebagai penguasa di bumi dan langit. Kemudian dia diasap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mati, dibunuh oleh seekor nyamuk. Diketahui Raja Namrud berkuasa pada masa kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Namrud merupakan raja pada kerajaan Babel yang berkuasa selama 400 tahun lamanya. Dikisahkan pada saat itu Raja Namrud memerintahkan tindakan keji yang tidak berperi kemanusiaan, yakni memerintahkan prajuritnya membunuh semua bayi yang baru lahir. Perintah itu Namrud keluarkan setelah para ahli nujum kerajaan meramalkan bahwa ada seorang anak laki-laki bernama Ibrahim lahir dan akan menjadi musuh Raja Namrud memerangi penyembahan terhadap berhala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, karena Namrud telah menasbihkan dirinya sebagai dewa serta sebagai pemilik bumi, namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam bisa selamat dan tumbuh dewasa untuk memerangi kesesatan yang dilakukan oleh Raja Namrud bersama pengikutnya. Lalu terjadilah perdebatan antara keduanya yang dinilai sebagai konfrontasi antara yang baik dengan yang buruk, dan ketahanan prinsip monetisme dalam menghadapi prinsip politisme. Sahabat yang beriman dimanapun berada, singkat cerita, Raja Namrud pun kalah dalam perdebatan dan langsung melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api besar, namun gagal karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala
menghilangkan rasa panas dari api tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Raja Namrud yang dikenal sombong dan angkuh karena tidak mau beriman kepada Allah dan menganggap dirinya adalah Tuhan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan asap kepadanya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tidak hanya itu, kepada malaikat pun Raja Namrud tetap menunjukkan keangkuhannya dengan tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentang dengan seluruh bala tentara yang dimiliki Raja Namrud. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah merupakan asap dengan menurunkan jutaan nyamuk menuju bala tentara Raja Namrud. Saking banyaknya cahaya matahari pun tertutup oleh gerombolan nyamuk. Darah bala tentara pasukan Raja Namrud pun dihisap habis oleh jutaan nyamuk-nyamuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kejadian mengerikan tersebut, Raja Namrud pun ketakutan, lalu lari bersembunyi ke suatu ruangan khusus. Namun seekor nyamuk ternyata tetap mengikutinya dan masuk ke kepala melalui lubang hidung Raja Namrud. Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan terpaksa meregang nyawa dan terhina karena dibunuh oleh seekor nyamuk. Sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon kesakitan Raja Namrud karena merasakan sakit di kepalanya berlangsung kurang lebih selama 40 malam dan menyebabkan kematiannya dalam keadaan zalim. Nauzubillahi min dzalik. Dari fakta keilmuan, keberadaan nyamuk sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem makhluk hidup di bumi. Keberadaan nyamuk sangat dinanti bagi makhluk lain karena larva dan tubuh nyamuk merupakan rantai makanan penyambung hidup makhluk lain. Jika tidak ada nyamuk, maka makhluk lain bisa mati kelaparan. Padahal pemangsa nyamuk bisa jadi rantai makanan juga bagi makhluk hidup lainnya. Selain itu, serangga nyamuk berperan penting bagi manusia, terutama dari segi ilmu kesehatan. Di antaranya menjadi pendeteksi pertama letak pembuluh darah manusia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta serangga nyamuk biasanya mengganggu manusia di rumah pada pagi hari hingga sore hari dan malam hari. Hal itu diartikan apabila manusia tersebut hidupnya hanya bermalas-malasan saja, maka nyamuk menjadi penggenjot semangat agar manusia lebih menyibukkan dirinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan kenapa Allah menciptakan serangga atau nyamuk. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat kita petik hikmahnya dan menjadikan sebuah pembelajaran hidup. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan saudara-saudariku semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Muhtar Aditya Pratama Official agar mendapatkan notifikasi atau update-update tentang kisah-kisah Islam dan sejarah-sejarah Islam. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya.